pelapor kita namanya Cecil. Cecil curiga kalau bapaknya punya pacar lain. Dia menemukan banyak bukti yang bisa mengarahkan bahwa emang bapaknya lagi puber kedua. Sesampainya kita di rumah Cecil, Mama tuh harus percaya sama aku, Ma. lagi berantem sih. Tapi tadi dari sini kita dengar suara mereka nih. Tapi Papa tuh sekarang Berubah, papanya berubah katanya. Tapi Papa Papanya kasar katanya. udah gak sayang lagi sekarang sama saya. Cecil bilang katanya papanya udah nggak sayang lagi, papanya udah berubah. Papanya begitu sekarang. Jangan-jangan papanya cucok. Enggak, papanya suka beda sih. Oh, suka nge-gym sekarang. Papa jangan lupa ya dimakan. Boleh kenalan? Boleh Om, Jessica Om. Kok gelitik-gelitikin sih Om? Sedikit lah. Ih, genit banget sih. Kamu nyari siapa? Saya mau nyari Sisil. Udah, kamu pergi dulu ya. Iya Om. Matuya! Matuya! Lo ngapain sih? Ya gua habis kaget dia keluar malah di situ. Gangguin sama Om. Tadi lu diapain sih sama dia? Ih, genit banget. Gini-gini Serius gitu? Lalu kita masuk ke dalam dan yang keluar adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi Tante Cecil. Cecil. Cecil, halo. Kita dari Playboy Jamano Antv. Ini kamu yang lapor ke kita kan ya? Laporin, kan? Iya. Dan yang tadi itu papa kamu Cecil. Ini ada apa ini? Apa kamu ngomongin orang TV ada Mas Pia juga? Ibunya malah marah-marah karena ada kamera-kamera yang masuk ke rumah. Cecil mau cari tahu tentang Papa, Ma. Cari tahu tentang apa? Ya Papa kan sekarang berubah, Ma. Ya belum tentu Papa itu istilahnya di luar istilahnya. Udah, pokoknya semua ini tuh buat Mama. Ini Tante, kita dari Playboy Zaman. Iya, dan tadi kita, maaf, tadi kita udah sempat ngeliat keributan sedikit di sana tadi. Itu kenapa ya? Maksudnya kita pengen tahu aja. Itu tadi papa kamu yang kamu Iya. laporin ke kita kan? Iya, itu Papaku. Tapi kan nggak perlu Cecil, kamu ngundang-ngundang orang TV kayak begini Cecil. Tapi Sisil curiga Papa selingkuh sama orang lain, Ma. Tapi permasalahan rumah tangga kita itu diketahui orang banyak Cecil. Emang nggak curiga ya? Papa tuh dulu nggak pernah pakai minyak wangi, Ma. Sekarang Papa tuh jadi gonta-ganti minyak wangi, Ma. Biasanya nggak pernah pakai minyak wangi. Nggak pernah, Kak. Gonta-ganti sering. Cecil. Bu Ayu tinggi. Tapi aku Papa pakai minyak wangi, papa itu macam-macam semua. Tapi tuh Sisil pernah nemuin sebuah alamat di sakunya Papa, Ma. Aku tahu, tapi Iya, alamat, Kak. aku tahu alamat Palsu papa. dong. Tante, maaf nih kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, kita bisa punya klien lain. Iya, karena maksudnya kan sibuk Please, banget Ma. sih. Ya udah Cecil, terserah kamu deh. Mama tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalau ada apa-apa, tanggung kamu ya. Ibunya pernah ngelarang buat kita ikut campur ke urusan keluarganya, tapi Cecil memaksa. Dan akhirnya Cecil tetap ikut sama kita dan ibunya bilang, udah terserah, gue nggak mau tahu. Asal kamu tahu ya Cecil, Mama itu percaya sama papa kamu, tahu nggak? Pasti nanti Mama akan tahu semuanya. Sisil Terserah pergi kamu dulu, lah. Ma. Dan kita menuju ke kantor bapaknya. Oke, ini kantor papa kamu ya? Iya, ini. Loh, papa kamu lagi keluar kantor apa gimana nih? Ini kan udah, Kayaknya Papa apa belum datang nyampe apa gimana deh. ya? Belum nyampe deh kayaknya, Mas. Sampai di kantor kita tidak melihat mobil bapaknya Cecil. Mobil rumah papa kamu apa? Hitam. Apa? Hitam. Hitam. Yaudah kita coba turunin, tanya-tanya, lihat yuk, lihat. Lalu kita mencoba masuk ke dalam, tiba-tiba saat kita mau masuk ke pintu kantor, Loh, Risa. Ngapain lu di sini? Aku mau ngelamar kerja. Kamu ngapain? Kok ada kamera, ada Mas Rio segala sih? ternyata kata Risa dia mau interview di kantor ini. Kok bisa kebetulan ya? Ngelamar kerja ke kantor ini. Nah, aku mau ngelamar kerja ke kantor ini. Ya udah kalau kayak gitu aku duluan ya. Oke. Sukses ya. Ya. Itu sahabat kamu. Iya, itu sahabat aku. Oh, sahabat kamu mau ngelamar kerjaan di kantor Iya, katanya. perusahaan tempat papa kamu kerja juga. Kebetulan ketemu kali ya? Iya, kebetulan.
Ya udah sekarang kita tungguin papa kamu di mobil aja yuk. Lalu kita putuskan untuk tunggu di mobil. Gak lama kemudian mobil bapaknya datang. Itu mobil papa aku, Kak. Ini mobil papa kamu Iya, yakin? iya benar-benar iya Ini itu. mobil papa kamu nih. Iya. Hati-hati jangan sampai dia ngeliat kita. Itu bapak lu ngapain ya dandan-dandan dulu gitu ya? Papa tuh emang gitu sekarang, Kak. Berubah. Dan kita lihat bapaknya masuk ke dalam kantor. Udah Kak, kita ke dalam aja, Kak. Aku penasaran deh. Ini kok ke dalam aja, Kak. Kamu dalam? Aku pengen lihat Papa tuh di dalamnya sebenarnya ngapain. Dan aku juga curiga kenapa teman aku juga bisa ada di dalam. Iya kan dia bilang tadi mau interview kerjaan katanya. Tapi kan udah jam pulang kerja, Kak. Iya nih udah jam segini, udah jam Tapi kita setengah masuk enaman. boleh nggak? Soalnya kita kan mau bawa kamera nih. Diam. Yuk. Kita ikutin, kita mengendap-endap. Dan ternyata kita lihat. Sama Risa. Papa kamu? Iya. Sampai pegang-pegangan tangan sama sahabat kamu sendiri. Apakah ini yang namanya interview kerjaan? Karena mereka bukan cuma sekedar interview. Tapi bahasa tubuh mereka itu lebih dari sekedar interview. Risa tuh sebenarnya orangnya nggak kayak gitu, Kak. Aku tahu karena aku tuh sama dia sahabatan lama. Karena mungkin kita terlalu ribut, bapaknya sempat curiga, sempat nengok. Oh, kita langsung nunduk. Dia keluar. Tiba-tiba bapaknya jalan keluar. Kita langsung kabur, ngumpet di balik mobil. Dan yang mengagetkan, dia buang makanan bekal dari ibunya Cecil yang harusnya dimakan sama bapaknya. Dia buang. Berarti selama ini bekalan dari Mama nggak pernah dimakan sama Papa. Aku nggak nyangka. Bekal dari mama dibuang begitu. Iya dibuang. Aku nggak nyangka sama sahabatku sendiri bisa kayak gitu. Aku mau masuk. Aku mau masuk, Kak. Sendiri. Aku mau masuk, Kak. Lalu kita lihat, ini udah lewat maghrib. Bapaknya dan Risa keluar dari kantor. Pak, kamu Keluar tuh. keluar sama teman kamu. Dengan tangan, Mas Uya. Masuk ke mobil papa kamu. Mereka jalan, kita ikutin. Dia berhenti, lihat dulu apa tuh. Lu lihat. Mobilnya tuh apa tuh? Hotel. Mereka berhenti di sebuah hotel. Mas Uya, ke hotel malam-malam, menurut lo ngapain? Di situ apa coba? Pikiran gue sih sehat sih. Di hotel mungkin aja karena kalau gue nih kalau kebelet pipis lagi mau buang air kecil, gue lebih memilih hotel untuk pipis dibanding pom bensin. Jadi kita tunggu aja. Kalau emang kata lo pipis, harusnya nggak lama ya Mas Uya ya? Ya oke, kita coba tunggu deh. Coba lo telepon. Selama Risa dan bapaknya di dalam hotel tersebut, saya sih nelpon Risa. Halo? Risa, lo lagi di mana? Iya, Lo lagi di mana, Sa? Oh, aku masih di kantor. Ini interviewnya lama banget. Aku juga kan mungkin dari tadi. Emangnya rame ya? Perasaan dari di luar sepi tuh. Dimatiin. Ya pasti gue mikirnya negatif lah. Jangan-jangan mereka udah ngapa-ngapain. Ya maksudnya gue gak ngerti ngapain ya. Tapi 20 menit itu lama loh kalau cuma numpang ke toilet. Dia keluar. Mana? Tuh, itu tuh Papa tuh. Tuh kan Mas Uya, ini 20 menit loh. 20 menit. Ya 20 menit berarti numpang pipis doang. Ya, lama Buktinya 20 menit tuh udah bisa ngapa-ngapain loh. Masuk hotel itu, ya kan, nginep minimal 5 jam, 6 jam, Yang ya kan. 20 menit tuh nggak mungkin pipis doang. Gue nggak percaya sih, bener nggak sih? Pipis, udah Pipis tuh pasti nggak selama numpang itu, pipis. Kak. Pasti
dia tuh ngapa-ngapain di Sekarang mereka dalam. mau kemana lagi coba malam-malam? Ayo, kita muter-muter balik. Mobil mundur, muter balik. Dari hotel kita terus ikutin papanya Cecil dan juga Risa. Ternyata mereka menuju ke toko baju. Oke, dia berhenti di pinggir kiri. Gini kayak apa sih? Tempat apa toko apa sih? Toko baju ya? Ngapain dia? Apa mau belanjain sahabat lo ya? Sahabat aku berarti dia mau lakin papa dong. Bisa jadi. Bisa jadi. Bener-bener gak habis pikir ya. Kenapa Risa bisa kayak gitu sama papa aku? Gimana aku minta beliin laptop sama papa? Kita beli laptop Tapi sama papa papa kamu. bilang uangnya masih kurang. Tapi dia sekarang belanjain tuh cewek. Belum tentu, kita lihat dulu kamera udah turun kan? Udah pasti dia Coba belanjain. yang mendekat biar kita dengar suaranya. Oh, ini beli baju cowok, tenang. Ini bapak lo, cuman bapak lo ditemenin sama temen lo. Nah, ini Pasti dia beliin. Gak mungkin dia gak beliin. Temen aku juga. ini buat bokap lu nih, uangnya ngejreng banget lagi ini. Wah, bokap lo bener-bener seleranya. Dan ternyata papanya Cecil itu seleranya gak banget menurut gue. Alay tau gak sih? Norak, pakai baju ketat, terus ngejreng gitu warnanya. Gak banget deh. Aku pakai ini ternyata tambah kurus kan? Iya, kan aku bilang kamu cocok pakai ini. Iya. Kata Bella. Enggak deh. Ini kaos ini kayaknya bagus sih. Coba aku lihat. Tambah langsing kalau pakai ini sayang ya. Ya, kamu kayak kelihatan anak muda gitu. Mau dibilang muda lagi sambil colek-colek. Seneng banget Begitu. sih. Aku pengen keluar aja Temen deh. lo dicolek. Jangan. Ih, papa aku tuh digodain sama temen aku sendiri. Itu bukan bapak lo digodain, bapak lo yang godain temen lo ini. Iya. Tapi tuh dia juga godain, Mas. Ya ntar dulu, sabar dulu, kita lihat dulu ngapain lagi. Kayaknya HP aku udah ngupdate banget deh. Beliin HP baru dong. Ya ampun. Gila, bener-bener ini morotin bokap gue. Ini matre banget sih, Risa. Risanya malah ngomong kalau handphonenya rusak, minta dibeliin lagi. Coba, kalau nggak ada hubungan spesial, nggak mungkin kan Risa bisa minta sesuatu sama papanya Cecil. Uangnya masih kurang. Nah, Sekarang kita dia kan belanjain si belum Risa. tentu kan baru bilang, belum tahu bokap lo beliin apa enggak. Oke, dia bayar, cabut. Kamera terus keluar. Yuk, masuk ke mobil. Om, ikutin Om. Masuk. Ah. Loh, dia berhenti di mana? Bukan, dia mau papa pasti beli parfum. Dari toko baju mereka menuju ke toko parfum. Papa tuh sekarang jadi gonta-ganti minyak wangi. Kamu cemburu nggak? Cemburu lah. Kasihan mama dong. Papa tuh nggak mikirin keluarga. Sekarang apa lagi nih? Mau beli parfum, biar wangi, oke. Tapi yang mereka lakuin itu benar-benar norak. Saling semprot menyemprot, terus saling nyium-nyium gitu. Aduh, nggak banget deh. Gue kasihan banget sama Cecil. Karena jelas-jelas Risa itu kan sahabatnya. Cabut lagi. Jalan yuk. Pasti balik ke hotel itu lagi deh. Dari mana lo tahu? Arahnya Arahnya sama, Mas. Iya, sini kan lewat sini. Iya, benar tadi lewat sini. balik ke hotel tadi. Oh, ya udah sekarang gini deh. Ya, kalau emang mereka balik ke hotel itu lagi berarti gue yang salah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata nggak balik ke hotel, berarti gue bener kan? Belum Mereka tentu tadi belum cuma tentu numpang benar pipis juga. doang. Enggak, belum tentu benar juga. Maksudnya? Ya kalau mungkin habis dari tempat itu mereka ke hotel, kita kan juga tahu. Ya oke, kita lihat aja deh mereka kemana. Oke, lalu mereka pergi lagi dan berhenti di sebuah tempat apa nih? Ke kiri dia. Ini kan tempat makan. Iya, tadi ya. Makanan bekal yang dikasih mama lo Berarti setiap hari mama bikinin bekal buat papa itu dibuang. dibuang, malah makanan sama cewek lain. Bener-bener gak punya hati papa. Mereka turun, kamera turun. Coba Inta dari situ. Kamera saya suruh turun lagi mendekat agar kita bisa mendengar pembicaraan mereka. Orang kita duduk di meja belakangnya dong atau sampingnya. Ini nggak terlalu kedengeran dong lo. Kamu tahu nggak minyak wangi itu bikin aku gimana gitu? Gombal deh. Papa ya ampun papa.
mereka ngobrolnya mesra banget. Wah ini bener-bener tua-tua keladi, bapak-bapak yang lagi dilanda puber kedua, lagi dilanda cinta. Tapi kenapa mesti sama teman anaknya sendiri? Papa tuh nggak punya otak. Mama kurang apa sih? Sabar, itu bokap lo nggak boleh ngatain kayak gitu. Tapi tuh papa tuh masih kayak anak kecil kayak masih ABG loh. Dia nyarinya tuh yang imut-imutan. Ya nggak mungkin kata maksudnya bener dia lagi puber kedua gitu loh mas. Wajar nggak sih? tapi kenapa harus Risa sahabat aku sendiri? Aku nggak nyangka loh, kamu tuh kemarin-kemarin masih main ke rumah aku sama Sisil. Kok sekarang aku bisa berduaan sama kamu? Berarti kita udah lama dong ada hubungan sama Papa. Ya, belum tentu juga, ini kan hubungannya apa? Kita belum tahu ya kan? Udah lama pun udah merasa. Buktinya Papa bilang kayak gitu. Ya tuh, perut aku udah kayak rata kan? Kenapa nanyanya ke temennya dia ya? Udah kayak ABG kan? Iya kayak kelihatan lebih muda gitu deh. Risanya juga yang bikin bapak lo. Tapi enggak sih, mungkin karena nggak enak aja. Risanya Enggak. aja pas Risa, Ya, bukan Risa. mungkin Risanya itu, dia itu cuma menganggap bapaknya tuh nggak enak. Mungkin nggak enak akhirnya Wah, ya. maksudnya kenapa sih belain Risa banget gitu kayaknya? Iya sih Mas, kenapa Lagi lo lo kayak lagi di kubunya om-om gitu. masuk sama Risa? Oh enggak. Ambil aja Enggak, dari bukan, dari bukan. tadi lu terlalu Bukan masalahnya saya bela om, cuman karena saya om memang. Iya makanya karena lo om, jadi lo kayak ngebelain si papanya banget gitu. Jessica, tidak semua laki-laki. Masa on? Dua on saja bangga. apaan banget sih Papa? Dua on itu Cuma berapa ya? 2 on. Dua ya. Papanya ABG tua banget sih. Kita liburan berdua, kita ke Bali, kita cari tempat yang romantis banget. Ngajakin liburan bapak lo, ini bapak lo yang genit nih. Bener-bener, aku mau turun aja deh. Ya, jangan dulu, jangan dulu, Aku mau turun, Jangan, Mas. ya, ya. Aku tuh udah gak sabar. Di situ Cecil nggak sabar, akhirnya dia keluar dari mobil lalu ngelabrak mereka. Papa, bisa. Ini bilang wawancara apaan? Zahi deh lu. Sil, udah jelasin dulu deh, gak usah pegang-pegang. Apa yang berdua-berdua sama ini teman anak om lo? Ya begini mas, mau saya jelasin. Iya. Papa sama Risa. Risa ini itu lagi pengen mempersiapkan ulang tahun kamu sayang. Tapi kan itu masih lama, Pak. Justru itu memang masih seminggu lagi, makanya papa langsung untuk Oh yakin? Iya. Oh jadi yakin? Oke, tadi ke hotel ngapain? Kita ke sana itu mau mempersiapkan tempat untuk kamu Sisil. Tempat apa? Tempat untuk ulang tahun kamu. Tuh kan, gue bilang apa kan? Tapi aku nggak percaya, Pak. Dia yang tahu. Jadi iya. Tadi apa kamu? Jelas. Itu apa tadi? Ayo. Tadi tahu semua tadi. Iya. Sekarang Papa masih mau bisa bohong lagi. Ini mas yang tadi nih baju merah nih. Iya. Ada kameranya nih. Terus dia Yang- dia nguping nih di sini nih. Iya duduk di sini emang kamera, iya. Emang iya, Pak. Difitnah apa lagi, Heh? Difitnah apa lagi? Iya kan, kalau ya kan mau bantuin kamu. Risa, kau nggak? Loh. Kamu sih. Jadi pergi tuh Risa. Apa? Aku sih? Apanya aja gedean. Oh. Papa jahat. Papa lebih pentingin cewek itu daripada anaknya. Dia benar-benar menyesali apa yang dia lihat barusan. Dia melihat di depan mata kepalanya sendiri bapaknya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Tadi kan udah jelas dia itu cuma mau ngebantuin, gak selingkuh itu. Kebantuin dari mana? Gelagatnya aja udah beda. Apa? Nasinya belum bayar. Bantuin bayarin deh.
Gue nggak bawa dompet. Gue juga nggak bawa dompet. Lu punya duit nggak? Oh, dia Bu ya, udah bayar aja. Oke, pemirsa sekarang kita lagi nunggu lagi di depan rumahnya pelapor kita, rumahnya Cecil, dan ini kan hari Sabtu. Berarti bapaknya nggak ke kantor ya? Benar, harusnya libur ya. Hari kedua kita datang kembali ke depan rumah Cecil. Tiba-tiba mobil kita diketok, tok, 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 tok. Ada Cecil dan ibunya masuk ke dalam mobil. Tante tiba-tiba berubah pikiran gimana nih? Iya, Tante tuh pengen tahu, ngebuktiin kalau omongan Cecil itu benar apa enggak. Oh berarti Tante mulai curiga dong sama suami Tante sendiri dong? Ya enggak juga mulai- sih Mas Uya. Iya. Gitu. Iya. Saya nggak mau istilahnya Cecil itu nuduh bapaknya, saya pengen tahu. Oke, jadi kita buktikan ya. Ya. Oke, udah. Tapi ini biasanya jam segini, ini kan hari libur nih, nggak ke kantor berarti kan? Biasanya papa ke gym. Ke gym, sore-sore gini. Iya, ke gym. Papanya keluar. Gak lama dari situ, keluarlah bapaknya Cecil. Ngaca-ngaca ya. Ini fix nih, ciri-ciri orang puber kedua. Bukan, Lihat Ma. tuh, lihat tuh, ototnya busuk. Tapi emang papa kamu tuh suka pakai baju ketat-ketat gitu ya? Enggak sih, dulu enggak. Akhirnya doang, Kak. Enggak kan suka ngejim juga. Wajar dong kalau misalkan bapaknya Cecil pakai baju ini ketat-ketat. Dia pergi. Yuk, mang. Mundur juga, mundur. Kita ikutin dia pergi, ternyata mobilnya berhenti di sebuah gym. Oke, kita sudah di depan tempat gym ya. Tapi Tante dulu, suami Tante tuh nggak pernah nge-gym ya dulunya? Memang nggak pernah sih Mas Uya pernah ngejim suami saya itu. Baru beberapa Minggu yang lalu. Minggu ini aja nge-gym. Iya. Oke, berarti kira-kira kenapa gitu ya? Dulu nggak pernah nge-gym dia, sekarang nge-gym gitu, Jess. Benar. Ya biasanya sih karena ingin menunjukkan suatu perbedaan atau perubahan ke seseorang yang baik. Biasanya sih nggak pernah melarang ya suami saya nge-gym ya gitu. Bisa Saya nggak jadi. pernah prasangka yang tidak baik sama suami Oke, saya. tapi Tante ya kemarin, aduh, kita cerita nggak sama ibunya? Nggak usah dulu ya? Sebenarnya ada apa sih Mas Uya? Maksudnya Mas Uya jangan. nggak apa? Nanti Kalau Mama kemarin shock, jangan. gitu loh. Yaudah gini, Tante lihat sendiri. Ya, lihat aja sendiri deh. dari Tante sini. lihat Oke. sendiri aja. Oke. Sekarang coba deh, penggoda kita Nova udah siap belum di mobil belakang? Karena kita sudah tahu kalau setiap hari Sabtu itu bapaknya pergi ke fitness, maka kita sudah menyiapkan penggoda kita namanya Nova yang akan menyelundup ke dalam tempat fitness bapaknya tersebut. Kamera 2 masuk coba, mengendap-endap ya, tapi jangan sampai kelihatan ya. Kamera 1 hubungkan ke handphone gua dong. Oke, kita lihat nih Nova ya, penggoda kita nih posisinya menjauh dari bapak kamu ya, dari suami Tante ya. Nah sekarang kita lihat ya, apakah bapak kamu akan mendekati Nova atau tidak. Disamperin. Tuh, Tante lihat sendiri kan. Tuh kan, Ma. Ya tapi kan Bener suami apa saya kata aku, Ma? orangnya Emang sama ramah? orang gitu ya. Coba lihat, Ma. Iya. Oh, lumayan sih. Berapa, Om? Kelihatan dari badannya dibilang bagus tuh. Nah, Si gendut nih, Om. Gendut banget. Bukan, Ma. ini baru kenal loh. Apa tuh genit? Ini pamerin otot si bapak. Bapaknya Cecil memperlihatkan ototnya yang katanya udah jadi, tapi sebetulnya nggak ada. Tapi penggoda kita mungkin sudah geli juga sih. Tapi dia tetap menjalankan tugasnya secara profesional. Udah sayang. Aku tebak ya. Berapa kira-kira? 40. Oh no. Umur masih 30. Emang iya, suami Tante Ya umurnya nggak berapa? mungkin lah, anaknya udah segede gini umur 30. Papa tuh umurnya 48. Udah Udah tua. hampir setengah abad. Iya juga sih ya. Tuh, Tante lihat sendiri kan suami Tante kayak gitu karena lagi di depan cewek cantik. Dia ngaku sama penggoda kita kalau umurnya masih 30 tahun coba. Ya. Papa. Ternyata Papa selama ini kan sudah
lagi nih, mau kemana nih bapak-bapak ini? Iya, sabar dulu ya, udah. Kira-kira mau kemana lagi ya? Ini kira-kira mau kemana ya? Malah kabur gitu aja. Tadi ngapain kamu nyebut-nyebut nama Risa? Risa teman kamu itu kan? Gak ada hubungan apa-apa, Ma. Jangan bohong kamu sama mama ya. Bener, Ma, gak ada apa-apa. Ibunya bingung. Loh, Risa kenapa? Kan ibunya kan nggak tahu kemarin soal kejadian Risa kan. Anaknya Cecil nggak berani ngomong apa-apa, takut ibunya histeris kan. Kita juga nggak berani ngomong apa-apa. Karena kita kayak dikasih kode sama Cecil, jangan ngomong, nanti ibu gue syok kalau tahu. Tante. Kita ikutin dulu. Suami Iya. tante di kemana sih? Maksudnya kita ketinggalan nggak ini? Nah, ya itu masih ada di depan ke mobilnya. Ayo dong mas, cepetan dong, itu nanti kita ketinggalan. Dan lagi kehilangan. Iya, sabar dulu. Oke, dia berhenti di sini. Oke, dia berhenti di kafe, ada 3 tingkat ini. Oke, tim ikutin lagi kemana, cepet, mumpung dia masih baru turun mobil, cepetan. Siap, turun, Sir. Di HP udah connect belum? Pokoknya belum masih. Oke, ini kameranya ngikutin. Oke, ini kaki ini yang diikutin di belakang ini bapak kamu nih ya. Di jalan dia naik ke atas jalan gelap apa tuh? Apa bapak kamu tuh? Tempat apa ya? Loh. Itu kan Risa, temen kamu. Mana Risa dia gak ada apa-apa. Apa ini Risa lagi, Mbak? Hah? Enggak, Apa, jadi Mbak? kemarin ternyata waduh ini nggak kapok. Dia ketemu sama Risa, sahabat anaknya. Ibunya kaget, oh ini maksudnya yang tadi diomongin Risa tuh ini. Wah dia kaget, dia marah, dia kesel. Katanya kamu tadi nggak tahu kalau Risa itu Tapi nggak ada apa-apa. maksudnya apa ini mas? Kok Risa lagi? Kita tadi kita cerita. Kita lihat dulu ya, Ma. Iya. Lihat dulu, Ma. Gedein suara. Mana tuh? Risa mau nabrak aku. Mau tadi mana muka aku? Ya, tapi udahlah yang sudah lah. Yang penting kan aku sayang kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku pengen aku nikah sama kamu. Dia ngajakin nikah Risa, Mas. Ya Allah, saya kurang. Bener-bener papa nih udah gila ya. Bisa-bisanya papa tuh ngajak nikah Risa. Berarti emang ada hubungan antara bapak kamu dengan Iya, berarti kemarin mereka bohong. Bener-bener Risa. ternyata bapaknya ini udah jelas bahwa mereka pacaran. Jadi pas kemarin kita labrak itu, kan kayaknya Risa sama bapaknya putus nih. Sekarang bapaknya mohon-mohon untuk balik lagi sama Risa. Berarti kemarin itu Risa acting. Jadi emang kita main turun aja, Ma. Kita samperin dia. Ayo, Ma. Ayo, Ma. Digerebek, ibunya marah ke bapaknya, bapak diserang juga anaknya, diserang istrinya, bapaknya tersudut. Waduh, untung gak KO di situ. Lagian kamu juga ya, dasar perempuan gak tahu diri kamu. Ibu, udah aja yang mau dan kebetulan. Tahu kan dia itu papanya Cecil. Kamu tuh sering main domba masalahnya. Nanti kamu acak-acak sama saya. Mau tahu kamu bang dia bersalah? Ada orang betul dari gue. Doni yang suka sama gue ya. Apa? Oke, maksudnya apa? Doni apa nih? Oke, coba jelasin. Jelasin. Doni itu pacar saya. Oke, terus? Dia merebut Doni dari saya. Terus, Doni itu tinggalin lu ya. Oke, tunggu. Jadi kamu pernah punya pacar namanya Doni diribut sama dia? Tapi ini kan bapaknya Cecil. Iya, kenapa lu sama bokap gua? Bapaknya aja ngejar saya. Gue aja yang kegantuan. Sekedar tinggal kamu. Dengar ya, dasar ya. Bapaknya aja udah pakai. Kamu tahu sama tua kamu tuh cuma mau duitnya aja kan? Sama suami saya. Aku
kelakuan Risa adalah dia ingin balas dendam dengan Cecil. Karena menurut Risa dulu Cecil sudah merebut pacarnya Doni dari dia. Asal lo tahu ya, gue tuh gak pacaran sama lo. Lu gak pacaran, lu namanya apa jadi selama ini? Ya gue tuh kasih pelajaran Cecil aja biar lo tahu rasanya orang yang lo sayang nyebut sama orang. Terus apa hubungannya Doni sama bokap gua? Yang pertama godain gue itu bokap lo. Lo inget dong gue ke rumah lo? Gue Kayak gua dah. Lo inget gak? Lo tuh bokap lo nyamperin gue, terus goda-godain gue gitu. Gua masih belum percaya sama lu. Kemarin lu ngapain aja sama bokap di hotel? Ya tenang dulu tante, tenang dulu tante. Ya. Kamu antar kamu Pak. Ngobrol ini Pak. Oke. Ngapain? Mama lihat enggak? Kamu ngomong kan? Loh, Kita tuh ikutin Pak. jelasin dulu. Apaan sih itu, Bu? Dia itu ke hotel itu nonton kencing. Lu kan numpang kencing, lu bilang. Kemarin numpang kencing. Terus kemarin lagi bilang mau kasih surprise. Yang bener yang Oh iya, mana? kemarin lu bilang mau kasih surprise ulang tahun dia. Sekarang numpang pipis. Yang bener lu. Dua-duanya bohong. Bohong. Enggak.